Pertama-tama saya mengucapkan Gongsi Fachai kepada seluruh masyarakat Tionghoa yang merayakan Hari Raya Imlek. Saudari-saudara umat beriman yang terkasih, perayaan Imlek oleh beberapa agama dikaitkannya juga dirayakan menurut tata liturgi dalam agamanya masing-masing. Bagaimana dengan pandangan Gereja Katolik? Untuk Gereja Katolik ada keuskupan yang mengizinkan untuk diadakan misah perayaan Imlek. Tetapi tak sedikit pula ada keuskupan yang tidak mengizinkan perayaan Imlek yang bersangkutan. Nah, apakah persoalannya? Kira-kira apa masalah yang mendasar? Sering sekali orang berpikir bahwa tidak ada hubungan dengan tata cara teologi dalam agama tertentu. Nah, menurut tata cara pandangan agama Katolik, saya ingin melihat salah satu nilai yang memiliki korelasi dengan perayaan Imlek, yaitu ajaran teologi inkulturasi, atau lebih tepat kita katakan teologi budaya. Nah, bagaimana dengan perayaan Imlek yang memiliki korelasi dengan teologi budaya ini? Yang pertama, menurut pengamatan analisa saya, masalah misa Imlek harus dilihat dalam kerangka hubungan antara iman dan budaya. Iman selalu membutuhkan budaya, baik dalam penghayatan maupun dalam pewartaan. Iman tak pernah melayang di udara tanpa bungkus budaya. Gaudium et Spes nomor 53. Iman Kristiani tidak terikat pada satu budaya tertentu, tetapi bisa diungkapkan dalam semua budaya. Oleh karena itu pula lah, maka iman Kristiani bisa bersifat Katolik, bersifat umum. Agar penghayatan iman bisa sungguh mendalam dan pewartaan iman dapat sungguh menarik dan dimengerti, maka iman perlu dibungkus dengan budaya yang sesuai. Gaudium et Spes nomor 358. Dasar teologis hubungan antara iman dan budaya yang sedemikian itulah terjadi ketika kala itu peristiwa inkarnasi sabda menjadi manusia dalam budaya Yahudi dan mengungkapkan penghayatan imannya melalui bungkus budaya Yahudi. Inilah ajaran resmi magisterium gereja. Silakan saja Anda menginterpretasikan, menerima atau menolak, tetapi pandangan saya sebagai seorang teolog dasar, paham budaya, paham teologi inkulturasi, memiliki korelasi dengan perayaan Imlek yang adalah juga merupakan budaya Tionghoa. Kedua, tahun baru Imlek adalah awal musim semi dalam sistem penanggalan yang digunakan dinasti Xia. Setelah lama tidak digunakan, sistem penanggalan ini digunakan lagi pada zaman dinasti Han dan ditetapkan Kaisar Han Wudi pada tahun 140 sampai 86 sebelum Masehi atas anjuran Nabi Konghucu. Penghitungan awal tahun dimulai pada tahun kelahiran Nabi Konghucu, sehingga penghitungan tahun itu dikaitkan erat dengan pengikut Nabi Konghucu.
Tetapi sebagai sistem penanggalan, tahun baru Imlek adalah budaya yang sudah ada jauh sebelum Nabi Konghucu. Karena itu tahun baru Imlek dirayakan semua orang yang mengikuti sistem penanggalan dinasti Xia itu tanpa terikat pada agama apapun. Nah, ada sekitar 1,5 miliar orang di seluruh dunia, terutama di negara-negara Asia Timur yang merayakan tahun baru Imlek. Dan mereka ini berasal dari beragam agama. Adalah tantangan bagi gereja Katolik. Bagaimana gereja Katolik bisa memfasilitasi momen budaya ini supaya apa? Supaya mampu mengajak umat yang beretnis Tionghoa untuk menghayati dan mengungkapkan iman Katolik dengan bungkus budaya Cina, antara lain dalam merayakan Ekaristi Tahun Baru Imlek. Yang ketiga, sebelum merayakan Tahun Baru Imlek, orang Tionghoa terlebih dahulu berdoa menurut keyakinan masing-masing. Ada yang ke wihara, ada yang ke kelenteng, atau ada yang ke gereja, bahkan ada yang ke masjid. Meski masih timbul pro dan kontra di kalangan para ustadz. Nah, dan mereka ini menghayati sungguh bahwa tahun baru Imlek paling tepat digunakan, dirayakan pada pagi hari. Setelah itu mereka berkunjung ke keluarga, berdoa dan memohon doa restu dari kakek dan nenek untuk supaya lebih mendapatkan rezeki di tahun baru itu. Maka oleh karena itu mengadakan Ekaristi dalam rangka perayaan tahun baru Imlek lebih cocok dirayakan pada pagi-pagi hari. Yang keempat, masalah yang rumit. Dan sering sekali orang mengatakan bahwa ini kompleks. Tidak usah ada perayaan Imlek. Saya sebagai pastor, saya memiliki cara pandang juga. Dan kajian saya teologis memiliki referensi pada magisterium dan tradisi gereja. Bagaimana menggunakan kekayaan budaya untuk mengungkapkan iman Katolik? Baik dalam liturgi, pewartaan, kesaksian, persekutuan, dan pelayanan. Harus disadari bahwa ungkapan-ungkapan budaya bukanlah ungkapan tanpa makna, tetapi seringkali ungkapan budaya syarat dengan makna. Pemaknaan ini seringkali terkait dengan pandangan tentang Allah, tentang manusia, dan tentang keselamatan. Karena itu penyatuan antara iman dan budaya adalah perkawinan antara dua makna yang harus bersifat memurnikan, meneguhkan, mengukuhkan, menumbuhkan, dan membaruinya dalam Kristus. Referensinya jelas, Gaudium et Spes nomor 58. Nah, ibu bapak, saudara-saudariku, terlebih umat Allah yang beragama Katolik berasal dari etnis Tionghoa. Secara konkret memang penggunaan liturgi dalam gereja Katolik juga menunjukkan ciri khas budaya. Merah mendatangkan rezeki. Ada hio, ada pai-pai, ada juga membagi buah, membagi angpao. Ada juga tarian barongsai. Tetapi ingat, jangan sampai ada barongsai di dalam gereja. Ini sudah melanggar tata etika liturgi. Dan yang lain-lainnya harus melalui pemaknaan kembali secara Katolik.
Dan penggunaan ungkapan budaya ini juga harus menjaga kesakralan liturgi yang ada. Maka lebih tepat jika kalau ada barongsai itu dilaksanakan setelah perayaan Ekaristi di gereja, maka boleh diadakannya di halaman gereja, dan semuanya itu termasuk di dalamnya pemberkatan buah jeruk dan angpau yang bisa dilakukan untuk kemudian dibagikannya sesudah misa. Nah, dengan demikian saya kira ini sedikit catatan untuk membuka kasana paham kita, sehingga kita juga jangan terlalu merasa kaku, kita merasa asing dengan perayaan Ekaristi Imlek. Saya sekali lagi mencermatinya dari point of view, dari paham teologi budaya dalam konteks korelasi koneksitas dengan budaya Imlek dalam etnis Tionghoa. Maka sekali lagi saya mengucapkan Gong Xi Fa Cai kepada yang merayakannya. Tuhan memberkati kita semua. Amin.